Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok Rumah Adat Bolon dan Batak Toba ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan tugas 3 yang berjudul Analisis Keterkaitan Bentuk dengan Aspek Budaya dan Tradisi, Alam Lingkungan, dan Simpulan. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Malkin Gofur, dengan ujung NIM 056. Kemudian yang kedua ada Paton Hanif dengan ujung NIM 012. Kemudian yang ketiga adalah Selo Saputra dengan ujung NIM 013. Lalu ada Muhammad Rifki Syauki Chandra dengan NIM ujung 036. Dan yang terakhir adalah Robi Dwi Sisinda dengan ujung NIM 044. Baik, next. Nah, untuk submateri yang pertama adalah analisis keterkaitan bentuk alam dengan aspek budaya dan tradisi. Analisis keterkaitan tersebut yang pertama adalah ritual membangun terhadap kesenian. Proses pembangunan rumah Bolon dimulai dengan upacara adat yang dikenal sebagai Magaruan. Upacara ini melibatkan pemanggilan roh leluhur oleh dan dewa-dewa untuk memohon perlindungan dan berkah. Dalam upacara ini terdapat elemen-elemen kesenian seperti nyanyian, tarian, dan doa-doa yang diiringi oleh musik tradisional Batak Toba. Kemudian ada penghiasan ukiran dan ornamen. Setelah rangka rumah didirikan, proses penghiasan rumah dengan ukiran dan ornamen dimulai. Gorga adalah seni ukir khas Batak Toba yang penuh dengan simbol-simbol geometris dan mitologis. Setiap ukiran memiliki makna filosofis dan nilai-nilai keagamaan yang mencerminkan kehidupan masyarakat Batak Toba. Oke, next. Baik, bisa di next. Baik, ritual membangun terhadap kesenian selanjutnya adalah bagian musik dan tarian. Proses pembangunan rumah Batak Toba tidak terlepas dari iringan musik tradisional dan tarian. Musik dan tradisional tersebut berfungsi sebagai ungkapan syukur, permohonan restu, serta penyemangat bagi para pekerja. Musik tersebut merupakan bagian dari seluruh tradisi dan dalam pembuatan rumah Batak Toba tersebut. Baik, analisis keterkaitan bentuk yang kedua adalah ritual membangun dengan hasil alam. Hasil alam dari suku Batak Toba yang pertama adalah kayu. Bahan utama pembuatan rumah Batak Toba adalah kayu. Masyarakat Batak Toba memanfaatkan kayu dari hutan sekitar sebagai bahan bangunan. Pemilihan jenis kayu tertentu juga memiliki makna tersendiri. Misalnya, kayu yang kuat dan tahan lama digunakan untuk tiang utama rumah. Hasil alam yang kedua adalah bambu dan rotan. Bambu dan rotan juga digunakan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan rumah Batak Toba. Bambu biasanya digunakan untuk membuat dinding atau atap, sedangkan rotan digunakan untuk mengikat bagian-bagian rumah. Dan bahan yang ketiga adalah batu. Batu digunakan sebagai pondasi rumah Batak Toba. Pemilihan batu sebagai pondasi rumah memiliki makna simbolis sebagai kekuatan dan kestabilan. Baik, lanjut. Nah, analisis keterkaitan bentuk dengan aspek budaya dan tradisi yang ketiga adalah ritual membangun dengan mata pencaharian. Mata pencaharian suku Batak Toba yang umum adalah yang pertama adalah pertanian. Masyarakat Batak Toba umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Bentuk rumah Batak Toba yang panggung dengan kolom di bawahnya memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan hasil pertanian seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian mata pencaharian yang kedua adalah perikanan. Masyarakat Batak Toba yang tinggal di daerah Danau Toba memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Bentuk rumah Batak Toba yang menghadap ke arah danau memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah kerajinan tangan. Masyarakat Batak Toba juga dikenal dengan kerajinan tangannya seperti tenun ulos. Proses pembuatan ulos seringkali dilakukan di dalam rumah, sehingga bentuk rumah Batak Toba yang luas dan terbuka memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas kerajinan tangan dengan nyaman. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata letak rumah Bolon. Untuk submateri tata letak tersebut akan dijelaskan oleh Selo Saputra. Kepada Selo, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis keterkaitan bentuk dengan alam lingkungan.
Yang pertama itu adalah tata ruang kawasan terhadap topografi. Daerah permukiman rumah bolon terletak di daerah perbukitan dengan topografi berkontur. Tata letak permukiman mengikuti pola dua orang yang saling berhadapan, berporos utara dan juga selatan, dan membentuk desa yang disebut lumban atau huta. Topografi yang berkontur mengakibatkan wilayah ini terbagi menjadi empat huta dengan tingkat elevasi tanah yang berbeda. Meski demikian, bentuk arsitektur rumah tinggal tiap huta tetap sama berupa deretan jabu dan deretan sopo. Pola rumah adat bolon yang berjajar dan berderet memberikan keuntungan dari segi pergerakan udara karena aliran udara mendapatkan saluran sehingga dapat mengalir lebih cepat. Ditambah lagi rumahnya memiliki kolong atau biasa disebut dengan ruang panggung, sehingga pergerakan udara lebih leluasa. Next. Rumah bolon ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah rumah. Rumah adalah bangunan utama yang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar. Rumah dibangun dengan bahan kayu dan tidak menggunakan paku, melainkan tali untuk menyatukan bahan-bahan rumah. Rumah memiliki berbagai ruang yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti jabu bona atau ruang utama, jabu shooting atau ruang anak perempuan, jabu suhat atau ruang anak laki-laki tertua, dan jabu tampar piring atau ruang tamu. Yang kedua itu adalah bangunan sopo. Sopo adalah bangunan yang berfungsi sebagai lumbung atau tempat penyimpanan bahan makanan seperti padi. Sopo juga sering digunakan untuk menyimpan peralatan pertanian dan alat-alat kerja lainnya. Sopo biasanya terdapat Sopo biasanya terdapat di sekitar rumah atau di area yang mudah dijangkau oleh anggota keluarga. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah tata ruang rumah bolon. Rumah bolon. Rumah bolon ini memiliki 4 ruang dan juga 6 ruang. Jumlah ruang ini didasarkan pada kebutuhan keluarga yang tinggal di dalamnya. Bagian dalam rumah bolon dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Ruang utama atau jago bolon berada di tengah rumah dengan ruangan-ruangan lain mengelilinginya. Struktur ini memungkinkan setiap ruangan mendapatkan aliran udara dan cahaya matahari yang cukup, yang sangat penting dalam topografi yang berbukit. Kemudian untuk ruangan-ruangannya yang pertama itu ada Jabu Botia atau Bona, yaitu ruangan yang ditempati keluarga tuan rumah. Kemudian ada Jabu Saudin, diperuntukkan bagi keluarga putri tuan rumah selama mereka belum memiliki rumah sendiri. Kemudian ada Jabu Sohat, digunakan untuk anak laki-laki tertua yang sudah menikah. Kemudian ada Jabu Tampar Piring, diperuntukkan bagi para tamu dan parhobas yang berkaitan dengan kebutuhan makan minum dan lainnya. Selain itu, terdapat dua ruang lagi yaitu Jabu Tonga-Tonga di Jabu Bona, di antara Jabu Bona dan Jabu Tampar Piring. Serta Jabu Tonga-Tonga di Jabu Soding berada di antara Jabu Soding dan Jabu Tohat. Biasanya ruangan-ruangan ini digunakan untuk tempat berkumpulnya anggota keluarga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, baik. Bisa di next. Oke. Baik, terima kasih untuk Selo Saputra. Kemudian untuk bagian yang ketiga adalah analisis terhadap bentuk bangunan yang akan dijelaskan oleh Pak Tan Hanif. Kepada Pak Tan Hanif, saya persilahkan. Oke, kemudian lanjut ke bentuk bangunan terhadap iklim mikro. Di sini yang pertama itu ada kolom. Ya, di sini rumah bolon itu biasanya dibangun di atas panggung dengan tiang-tiang tinggi yang kuat. Jadi struktur ini itu bertujuan untuk melindungi rumah dari banjir, hewan liar, dan kelembapan tanah. Jadi di daerah itu dengan curahnya itu cukup tinggi atau yang berdekatan dengan badan air, desain ini sangat efektif untuk menjaga rumah tetap kering dan aman. Selain itu juga tiang ini itu memberikan sirkulasi udara yang baik di bawah rumah yang membantu mendinginkan rumah selama musim panas. Next.
Oke, maaf. Mungkin lanjut. Yang kedua itu ada dinding. Jadi dinding di rumah bolon ini biasanya itu dilapisi dengan bahan penutup seperti daun kelapa atau anyaman bambu. Jadi dinding rumah bolon ini sifatnya itu isolator termal yang baik. Jadi kayu ini membantu menjaga suhu dalam ruang rumah tetap nyaman, baik saat cuaca panas maupun dinding. Yang ketiga itu ada lantai. Jadi lantainya ini biasanya terbuat dari kayu lokal yang memiliki sifat isolasi termal yang baik juga. Jadi kayu ini menjaga suhu dalam rumah tetap nyaman dengan menahan panas pada siang hari dan melepaskannya secara perlahan saat malam tiba. Jadi ini menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk penghuni rumah. Dengan struktur panggung, lantai rumah bolon ini juga memungkinkan ventilasi alami yang membantu mengatur suhu dan kelembapan di dalam rumah. Jadi ventilasi alami ini penting untuk mengatasi kondisi iklim yang panas dan lembab. Lanjut. Ya, yang keempat ada atap. Jadi atap ini rumah bolon ini dirancang melengkung tinggi dengan sudut yang curam. Jadi bentuk ini efektif untuk mengalirkan air hujan dengan cepat dan membantu menjaga suhu dalam rumah tetap sejuk. Bentuk atap bangunan ini juga dengan sudut tinggi memberikan keuntungan dalam penanggulangan matahari karena sudut jatuh sinar matahari menjadi kecil sehingga intensitas radiasi berkurang. Warna yang diterapkan juga pada dinding atau ukiran bangunan yaitu hitam dan merah yang merupakan warna dengan penyerapan panas yang baik, sedangkan putih buruk. Dan kemudian dinding dapat menyimpan panas dan menyalurkannya ke dalam ruang dan terjadi pertukaran udara panas dengan lembab yang ada di dalam. Tapi hal ini tidak terlalu mendominasi karena hanya beberapa bagian yang dapat panas secara langsung. Penggunaan atap ijuk dengan bagian depan dan belakang yang meruncing ke atas dengan sisi yang melandai sampai bagian bawahnya sehingga sosoran membuat aliran air lancar dan tidak terlalu deras ketika jatuh dari tritisan. Hal ini cukup menguntungkan menghindari genangan air hujan serta percikan air dari cucuran atap. Juga dapat menambah nilai keaerodinamisan dalam melawan angin danau yang kencang. Yang kelima itu ada jendela. Jadi jendela pada rumah bolon ini memiliki bentuk yang besar, ukuran yang besar yang terletak di sisi bangunan yang memungkinkan aliran udara alami yang baik. Jadi ventilasi silang dari jendela ini membantu menghilangkan udara panas dan kelembapan, menjaga iklim mikro dalam rumah tetap sejuk dan segar. Kemudian lanjut ke moderator lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Ton Hanif. Untuk submateri analisis keterkaitan bentuk dengan alam lingkungan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Kepada Muhammad Rifki, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas tentang analisis keterkaitan bentuk dengan alam lingkungan, yakni sistem struktur terhadap data kegempaan. Sistem struktur pada rumah bolon memiliki struktur yang anti terhadap gempa. Rumah bolon ini sendiri menggunakan sistem struktur bongkar pasang atau knockdown yang membuat strukturnya akan memberikan reaksi gerak pada setiap elemen struktur ketika gempa terjadi. Pembebanan gaya beban itu pada rumah bolon itu sendiri bisa dilihat pada gambar, yaitu pada bagian bawahnya itu ada paling berat. Jadi semakin ke bawah dia akan jadi semakin berat. Selanjutnya itu rumah bolon ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yakni taruk, rumah, dan bara. Fungsi dari 3 bagian ini sendiri, taruk itu berfungsi sebagai gudang dan tempat pemusik bermain, mengiringi tortor pada halaman depan rumah. Selanjutnya itu ada rumah yang sebagai aktivitas utama tempat tinggal, dan terakhir itu ada bara yang berfungsi sebagai gudang atau tempat penyimpanan kayu bakar dan hewan ternak. Dan selain itu juga, karena kan rumah bolon ini berada pada gaya yang rawan akan gempa, maka diperlukan yang namanya struktur yang tahan akan gempa. Selain struktur itu sendiri, terdapat beberapa kuncian pada rumahnya ini di strukturnya,
yang akan saling mengunci dan mengikat satu sama lain. Dan di antaranya itu ada pada bagian Taruk, terdapat sambungan Sitindangi, sambungan Ninggor sama Bungkulan, sambungan Pamol Tokurur, Alo Angin Sumban, sama Santung-Santung Sintindangi. Kalau pada bagian rumah itu terdapat Pardingdingan Parakompong, Tomboman Padok-Padok, Tomboman Nagodang, Basiha, Balok Kayu Panjang, Tohang, Basiha, Balok Kayu Panjang, Sumban, dan Basiha Sibaganding, Sumban. Sedangkan pada bagian bara itu terdapat Basiha Ganjang dan Basiha Panda, Tustus atau Ransang, dan juga Basiha Panda atau Tustus. Selanjutnya itu, pada rumah bolan itu sendiri menggunakan fondasi umpak dan tiang-tiang hanya ada pada sisinya saja, sehingga membuat ruang kosong di tengah pada gaya lateral, yaitu gaya gempa maupun dalam tanah. Dan juga dia ini karena menggunakan fondasi umpak tadi, terdapat batu ojahan yang berfungsi untuk menerima getaran dari gempa tersebut. Keberadaan fondasi tersebut berada di atas tanah dan memungkinkan bangunan bergerak mengikuti gerakan tanah, baik getaran secara horizontal maupun vertikal. Ini ada struktur fondasinya itu sendiri ada halang, pamogang, dan juga palas. Di gambar sebelah ini terdapat juga contoh dari fondasi dari rumah bolan itu sendiri. Nah, sekian akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rifki. Kemudian analisis keterkaitan bentuk dengan alam yang selanjutnya adalah submaterial dan simpulan yang akan dijelaskan oleh Robi Dwi Sisinda. Kepada Robi Dwi Sisinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis keterkaitan bentuk dengan alam lingkungan. 3. Materialitas terhadap hasil alam. Material pada rumah bolon sendiri oleh material-material yang berasal dari alam. Materi tersebut diantaranya kayu dan bambu. Atap rumah bolon merupakan alam yang paling dominan dan mencari ciri khas utama. Konstruksi atap menggunakan kayu dan bambu untuk mengakomodasi bentuk melengkung yang diinginkan. Kayunya berupa kayu keras ataupun kayu simortolu. Next. Di sini untuk bahan atap yaitu dari ijuk atau daun rumbia. Atap rumah adat Batak Toba tersebut dari ijuk, bahan alami yang mudah ditemukan di Sumatera. Bagian atap memiliki desain seperti pelana kuda atau punggung kerbau. Desain atap seperti ini akan membantu dalam menghalau terpaan angin yang kencang. Nah, di sini material ketiga yaitu batu. Pondasi umpak atau pondasi langsung merupakan pondasi menerus hingga ke atap, di mana beban akan langsung disalurkan menuju tanah. Terus material keempat ada kayu sibagure atau kayu besi. Kolom merupakan kunci dari bagian struktur bangunan. Hal tersebut juga berlaku untuk rumah bolon ini. Tiang rumah pada rumah bolon merupakan struktur utama yang menumpu beban dari rumah. Material kolom dari rumah bolon biasanya terbuat dari kayu sibagure. Di sini kesimpulan dari materi dari rumah Batak Toba. Pada rumah bolon terdapat aspek budaya dan alam yang sangat erat di dalamnya. Secara sistem sosial, suku Batak Toba adalah masyarakat yang hidup berkelompok, berdiri dari beberapa keluarga dengan ikatan kekeluargaan yang erat. Satu keluarga besar dengan satu marga akan menepati satu kampung, huta, atau wilayah tempat tinggal dengan batas tertentu. Oleh karenanya,
budaya pada rumah bolon ini memang terpancar dengan bukti ornamen-ornamen dan tradisi pada rumah bolon itu sendiri. Namun, secara keseluruhan, bahwasanya aspek alam lingkungan di sekitar rumah bolon memiliki peran yang lebih besar terhadap pembentukan rumah bolon. Hal ini didasarkan dari kondisi alam pada set rumah bolon itu sendiri. Juga didukung oleh material-material yang melimpah pada sekitar alam rumah bolon. Tak lupa keadaan gempa pada wilayah rumah bolon berada turut membuat struktur pada rumah bolon untuk tahan terhadap beban gempa. Juga beban hujan dan angin yang membuat atap pada rumah bolon melengkung tinggi ke atas. Hal ini digunakan untuk menunjang keefektifan dalam mengatasi aliran hujan pada wilayah rumah bolon berada. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Robi Dwi Sisinda dan juga kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian hasil presentasi tugas 3 kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman sekelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kurang penjelasan terkait dengan tugas 3 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.